Halo guys, kali ini saya Konstantin. Saya akan membuat tutorial Unity agar bisa bergerak kanan ke kiri sesuai FPS. Pertama, create empty, kita namai FPS karakter controller atau FPS karakter terserah bebas. Lalu kita tambahkan karakter controller. Setelah itu kita radiusnya kita tingkatkan di 0,6 dan di height-nya 3,8 dan di bawah foldernya kita create empty 3D object, kita pilih kapsul maupun circle, itu bebas kalian. Saya akan menggunakan kapsul, kita masukkan. Setelah itu rotationnya di scale nya kalian lihat 1,2 di X, 1,8 di Y, dan 1,2 lagi di Z. Ini akan menutupi seluruh karakter controllernya. Dan setelah itu supaya bisa terlihat bergerak ke kanan maupun ke kiri, kita turunkan, kita lihat mouse look-nya terlebih dahulu. Nah, lalu kita tambahkan kameranya, main kamera. Kameranya ini supaya tidak bergerak terlalu ke atas maupun terlalu ke bawah, tidak melebihi 90 derajat maupun tidak terlalu kurang dari 90 derajat, supaya kameranya ini tidak berbalik arah. Maka kita masukkan di FPS karakternya, lalu di main kamera kita buat new script, kita create. Setelah itu kita tambahkan script, kita C# script. Setelah itu kita akan mendapatkan mouse look seperti itu. Lalu kita buka di Visual Studio. Nah, setelah itu di Visual Studio tampilannya akan menjadi seperti ini, kosong. Kita masukkan saja langsung variabelnya. Yang pertama, public float motion sensitivity, mengatur sensitivitasnya kita setting menjadi 100 agar tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat pada karakternya. Setelah itu di public transform player body kita membutuhkan referensi ke playernya, tubuh player, supaya kita bisa mendapatkan bisa bergerak. Setelah itu di void update kita tambahkan float mouse x get axis mouse x dikalikan motion sensitivity dikalikan time.delta time. Setelah itu di float mouse y kita sama input.get axis mouse y. Nah, jika kalian ingin melihat maka kita tambahkan saja, kita lihat di edit project setting, asset, input, ini ada axis. Setelah itu ada input dasar yaitu mouse x dan mouse y. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan sama di mouse y nya. Setelah itu x rotation, float x rotation jangan lupa tambahkan, dan x rotation dikurangi mouse y. X rotation sama dengan matf.clamp x rotation 0, minus 90, 90 float tidak ke belakang seperti ini, dan agar tidak terlalu ke bawah menjadi dunianya terbalik. Setelah itu kita akan menggunakan transform.local rotation supaya bisa berputar, quaternion.euler x rotation, 0f, 0f. Nah, euler ini supaya fungsi kita bisa berputar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menggunakan player body.rotate. Player body.rotate. Setelah itu 0f kali mouse x supaya bisa melihat ke kanan maupun ke kiri, vector 3.up. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah di main kamera ini kita masukkan script yang telah kita buat tadi, dan selanjutnya kita akan menambahkan motion sensitivity. Player body-nya, FPS karakternya tinggal di drag ke situ ke objek empty kosong ya tadi. Nah, seperti ini. Tapi saya akan menggunakan yang ada di atas supaya contoh untuk bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri dan bisa melihat ke atas maupun ke bawah. Kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah. Dan selanjutnya yang kita perlukan adalah supaya bergerak seperti ini, supaya bisa bergerak untuk mengelilingi dunia. Nah, di sini saya sudah mempunyai sampel scene yang sudah saya atur. Selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah menggunakan
script agar bisa bergerak, kita taruh di player FPS karakternya. Ya, yang mau kita gerakkan adalah di vektor sumbu X dan sumbu Z. Nah, setelah itu kembali di player awal yang karakter awal kita belum bisa bergerak. Selanjutnya kita akan menambahkan subscript baru, yaitu player yang sudah bisa bergerak. Di subscript kita tuliskan public karakter controller, karena kita ingin mendapatkan karakter controller dari FPS karakter kita. Dan setelah itu kita tambahkan kecepatannya. Setelah itu kita tambahkan kecepatan, kita atur public float speed 12 float, public float gravity minus 9,81 float agar tidak mengambang di udara. Setelah itu public transform ground detect mendeteksi kita di tanah atau tidak. Setelah itu yang perlu kita lakukan adalah kita fokus di void update-nya terlebih dahulu. Kita fokus di float X sama dengan input.getAxis horizontal dan float Y input.getAxis vertikal, agar bila kita menekan W kita maju satu langkah dan menekan S kita mundur satu langkah. Setelah itu vector remove transform.right dikalikan X minus tambah transform.forward dikalikan Z supaya kita bisa bergerak maju. Yang kedua controller move dikalikan speed dikalikan time.time. Setelah itu velocity .y tambah gravitasi dikalikan time.time supaya kita bisa turun. Yang terakhir jangan lupa adalah hal tersebut tadi. Nah, kita lanjut ke is grounded. Kita tambahkan create empty project supaya kita bisa bergerak maju. Kita create empty, kita tambahkan ground check di layarnya, kita tambahkan ground, kita pasang di bawah si playernya agar bisa mendeteksi berapa jauh dia dari tanah, sehingga memungkinkan dia untuk menjadikan ketika dia jatuh nanti dia tidak mengambang di atas tanah. Nah, setelah itu kita masukkan FPS, kita assign warpnya supaya menjadi layar. Nah, kita assign ground. Namun jika belum ada, kalian bisa membuat salah satunya di sini. Seperti contohnya seperti saya, tinggal mengetik. Setelah itu Anda bisa mengesannya. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan saja ground detection-nya, scriptnya ke FPS karakternya. Setelah itu ground detect-nya kita masukkan, dan setelah itu yang paling terakhir kita sudah bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Terima kasih.